Hai everyone, selamat datang di channel Artali Biology. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem hormon atau sistem endokrin. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini dan subscribe channel ini ya. Pernah nggak kamu merasa mengantuk dan lebih mudah tidur saat suasana gelap, dan sebaliknya sulit tidur saat cahaya terlalu silau? Hal itu dipengaruhi oleh hormon yang disebut melatonin. Melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal yang merupakan bagian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekelompok kelenjar sekresi internal penghasil hormon. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran keluar atau ductless, sehingga sekretnya yang berupa hormon akan melewati aliran darah menuju organ target. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dengan jumlah sangat sedikit oleh kelenjar endokrin. Kata hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya membangkitkan. Berdasarkan salurannya, kelenjar dibagi menjadi endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin tidak punya saluran keluar, sementara eksokrin punya saluran keluar. Sekret endokrin berupa hormon, sekret eksokrin berupa enzim. Contoh endokrin adalah kelenjar hipofisis yang mensekresikan hormon somatotrofin, dan eksokrin contohnya kelenjar parotis mensekresikan enzim amilase. Namun ada kelenjar yang bisa sebagai endokrin dan eksokrin sekaligus, yaitu kelenjar pankreas, yang dapat mensekresikan hormon insulin dan enzim lipase. Sistem endokrin juga berbeda dengan sistem saraf, karena sinyal endokrin berupa sinyal kimia yang bekerja lebih lambat, sementara sistem saraf dengan sinyal listrik yang bekerja lebih cepat. Dan berikut perbedaan lainnya. Berikut ini adalah cara kerja hormon. Hormon sebagai pembawa pesan akan tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah, lalu masuk ke dalam sel dan mempengaruhi organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Fungsi sistem endokrin ialah menjaga homeostasis atau keseimbangan metabolisme tubuh, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduksi, memelihara lingkungan internal optimal, dan melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Hormon berdasarkan strukturnya dibagi menjadi hormon polipeptida yang larut dalam air, contohnya insulin, glukagon, dan lain-lain, dan hormon steroid yang larut dalam lemak, contohnya estrogen, progesteron, testosteron, dan lain-lain. Kelenjar endokrin ada bermacam-macam. Kita dapat menghafalnya dengan HIPI-PATI-PATO, yaitu kelenjar hipofisis, pineal, paratiroid, tiroid, pankreas, adrenal, timus, testis, dan ovarium. Posisinya dapat dilihat di gambar berikut. Hipofisis sendiri dapat disebut dengan pituitary gland. Lalu ada kelenjar pineal yang berada di bagian tengah otak. Kelenjar tiroid di sekitar leher, timus di sekitar dada, adrenal di atas ginjal, pankreas di antara sistem pencernaan, dan ovarium dan testis di bagian bawah tubuh. Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of glands karena mampu mengendalikan kerja kelenjar endokrin yang lain. Ukuran kelenjar hipofisis sekitar 1,25 cm dengan berat 0,5 gram atau seukuran biji ercis. Hipofisis dibagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior, intermediate, dan posterior. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dapat kita ingat dengan staf LP, yaitu somatotrofin atau growth hormone yang seperti namanya bekerja untuk memicu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Thyroid stimulating hormone atau TSH memicu kerja kelenjar tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH memicu kerja kelenjar adrenal. Follicle stimulating hormone atau FSH memicu testis untuk memproduksi sperma dan memicu ovarium untuk pertumbuhan sel ovum. Luteinizing hormone atau LH memicu testis untuk memproduksi hormon testosteron pada pria dan memicu ovarium untuk produksi hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Prolaktin untuk perkembangan payudara serta produksi air susu pada wanita. Hipofisis intermediate menghasilkan hormon melanotropin atau MSH yang memicu pigmentasi kulit. Sedangkan hipofisis posterior menghasilkan oksitosin dan ADH. Oksitosin disebut juga hormon kasih sayang karena dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Hormon ini juga memicu ciri sekunder pria, produksi ASI, dan mempermudah proses melahirkan pada wanita. Antidiuretik hormon atau ADH atau vasopressin berfungsi untuk mengatur penyerapan air di tubuh ginjal sehingga dapat mengatur kadar urin pada seseorang.
Kelenjar pineal terdapat pada bagian tengah otak dan memproduksi hormon melatonin yang mengatur jam biologis tubuh seperti siklus tidur dan bangun seseorang. Melatonin diproduksi baik pada suasana yang gelap. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratormon, kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon kalsitonin dan tiroksin. Hormon tiroksin adalah hormon utama kelenjar tiroid yang banyak mengandung iodium dan berfungsi untuk mempercepat metabolisme. Kekurangan iodium menurunkan produksi tiroksin, sehingga laju metabolisme menurun dan pertumbuhan melambat. Tiroksin juga berperan dalam kematangan seks dan mengubah glikogen hati menjadi gula darah atau glukosa. Berikut ini kerja antagonis kalsitonin dan paratormon untuk mengatur homeostasis atau keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Saat di dalam tubuh terjadi peningkatan kadar kalsium darah, maka kelenjar tiroid yang berbentuk seperti kupu-kupu akan menghasilkan kalsitonin yang merangsang penimbunan kalsium pada tulang sejati serta mengurangi pengambilan kalsium dalam usus dan ginjal. Namun jika penurunan kadar kalsium terjadi di dalam darah, maka kelenjar paratiroid akan membebaskan paratormon yang merangsang pembebasan kalsium dari tulang sejati dan meningkatkan pengambilan kalsium dalam usus dan ginjal. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans berada di bagian bawah lambung. Pankreas memiliki dua jenis sel, yaitu sel alfa pankreas yang menghasilkan hormon glukagon dan sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Berikut ini kerja antagonis insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah. Jika terjadi peningkatan kadar gula darah, misalnya setelah mengkonsumsi makanan kaya karbohidrat, maka sel beta pankreas akan menghasilkan insulin, sehingga sel-sel tubuh akan mengambil lebih banyak glukosa, dan hati akan mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Sehingga kadar glukosa darah menurun dan pembebasan insulin berkurang. Namun jika kadar glukosa darah rendah, misalnya saat melewatkan waktu makan, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan glukagon, di mana glukagon akan memicu hati untuk merombak glikogen dan melepaskan glukosa ke dalam darah, sehingga kadar glukosa darah naik dan pelepasan glukagon berkurang. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal memiliki dua bagian, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Hormon dari korteks adrenal ialah hormon mineralokortikoid atau aldosteron yang memicu reabsorpsi garam natrium, kalium, dan klorin di ginjal. Hormon glukokortikoid memicu pemecahan glikogen menjadi glukosa, dan hormon gonadokortikoid seperti androgen pada pria dan estrogen pada wanita yang memicu ciri sekunder. Sedangkan hormon dari medula adrenal ada dua, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin. Adrenalin disebut juga dengan epinefrin, berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dan mempercepat kerja jantung dan pernafasan pada saat marah, takut, atau cemas. Berikut ini hubungan kelenjar adrenal dengan emosi. Stimulus bisa dirangsang karena stres, aktivitas sehari-hari yang berat, atau kadar glukosa darah yang rendah. Stimulus tersebut memicu medula adrenal meningkatkan sekresi epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin untuk meningkatkan pelepasan glukosa dari hati, meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak, dan meningkatkan detak jantung serta tekanan darah. Kelenjar gonad pria atau testis menghasilkan hormon testosteron yang mempengaruhi pematangan sel Sertoli menjadi sperma dalam proses spermatogenesis dan mempengaruhi pembentukan tanda-tanda kelamin sekunder pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Kelenjar gonad wanita atau ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dihasilkan oleh folikel the Graaff ovarium yang dirangsang oleh FSH dari hipofisis. Estrogen memicu pertumbuhan ciri sekunder wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, dan kulit menjadi halus. Sedangkan progesteron dihasilkan oleh corpus luteum ovarium yang dirangsang oleh LH dari hipofisis, dan progesteron berfungsi untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi dan menghambat produksi LH oleh hipofisis. Dan bersama laktogen memperlancar produksi ASI pada ibu setelah melahirkan. Berikut ini beberapa kelainan pada sistem hormon beserta penyebab dan akibatnya, yaitu diabetes mellitus, gigantisme, kreatinisme, kejang otot, tulang rapuh, sindrom Addison, sindrom Cushing, sindrom adrenogenital, hipertiroid, dan hipotiroid. Untuk soal latihan ini, silakan jawab di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Arta.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.